Sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Zakira Maisonia. Tepuk tangan. Selamat datang. Manggilnya apa ini? Zakira boleh. Zakira. Mei juga boleh ya? Boleh. Nanti kalau Mei nanti panggil aja. Selamat datang di podcast Lebih Dekat Masjid Agung Ibnu Battuta. Dan terima kasih sudah berkenan memenuhi undangan kami. Saya ingin bertanya lebih banyak dan lebih detail. Dalam usia yang masih muda, ini masih SMA ya? Betul. Belum kuliah loh ini. Betul. Belum kuliah. Di usia yang masih sangat belia, makanya tadi ada prestasinya itu sebagai putri hijab termuda ya. Bisa sampai ke titik ini. Coba Zakira ceritakan Perjalanannya. ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali diundang di podcast Battuta. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zakira Maisonia. Saya sebagai first runner up putri hijab Influencer Bali 2024 dan di nasional saya menjadi putri persahabatan hijab influencer Indonesia tahun 2024. Dengan pertanyaan bagaimana sih saya kok bisa menjadi seorang putri hijab? Saya sendiri juga shock. Kok bisa saya menjadi putri hijab? Jadi awalnya itu saya iseng-iseng aja nemu di platform Instagram bahwa ada pembukaan Putri hijab influencer Bali 2024 tahun kemarin. Iseng aja kemarin mau minta untuk daftarin ke kakak. Coba aja deh, nggak apa-apa. Awalnya ragu banget karena saya dengan latar belakang seorang atlet. Beralih, iya kebetulan saya seorang atlet. Lalu saya akan beralih ke modeling. Apa saya bisa ya? Atlet apa itu? Kebetulan saya sprinter. Atau Baik, ya betul. lanjut. Setelah itu saya udah nggak apa-apa, coba aja. Kita nggak tahu rezeki atau gimana, jalanin aja. Banyak setelah daftar, ternyata banyak seleksinya seperti mengaji, terus public speaking. Ternyata nggak itu juga dinilai. Ternyata attitude kita juga dinilai. Setelah saya melewati banyak seleksi, ternyata saya masuk ke top 20 kalau nggak salah. Setelah top 20 saya akan masuk lagi ke beberapa seleksi lagi. Ternyata di situ lebih challenge banget buat saya. Di situ mental saya agak gimana ya, bisa atau enggak ya. Itu mau mendekati grand final. Akhirnya ngomong lagi ke diri sendiri, Zak bisa kok, kita lewatin aja, jalanin aja. Setelah saya lewatin, grand final tiba, karantina offline pun tiba, mau gak mau saya harus paksa diri saya, gimana saya harus bisa. Mereka bisa, saya harus bisa. Saya berusaha lagi, terus saya sebenarnya tidak bisa catwalk karena di model kita harus bisa catwalk jalan seperti model. Mau gak mau saya harus belajar, walaupun gak bisa saya harus belajar. Akhirnya pas grand final ada, saya lupa tanggal berapa itu, mental saya benar-benar, aduh bisa gak ya. Ternyata pas kita show, saya beraniin diri, bilang ke diri sendiri, Zak kamu bisa. Apapun bisa kalau kamu bisa, kalau kamu ngeyakinin diri kamu pasti kamu bisa. Setelah itu beberapa di grand final itu ada tahapan lagi kita masuk ke top 10. Saya emang udah masuk ke top 10 lalu kita masuk ke ada namanya speech. Setelah speech saya ditanya-tanya, saya disitulah keluarin pendapat saya tentang hijab, terus bagaimana di lingkungan saya, terus bagaimana cara saya untuk berekspresi di lingkungan tentang menggunakan hijab. Saya mengeluarkan ekspresi saya di situ, saya mengeluarkan suara saya di situ. Setelah speech, disitulah pengumuman adanya top 3. Top 3 ada, udah di situ saya udahlah nggak masuk.
lawannya itu udah cantik, body goals, terus tuh aduh cara ngomongnya santun, kayak putri banget. Dengan saya kalau ngomong itu kayak harus ngegas banget, mereka tuh yang lain nggih gitu kan ya. Udahlah nggak masuk, udah nggak apa-apa, cuma pengalaman aja. Pas disebut kita kita naik ke panggung, ternyata saya menjadi first runner up Putri Hijab Lancer Bali 2024. Di situ saya shock, kaget, kayak ya Allah, dengan keyakinanku sendiri aku bisa, dengan keraguanku sendiri aku bisa. Terus itu banyak perjalanan lagi menuju ke nasional. Beberapa bulan lagi saya akan menuju nasional, itu perlu banyak nyiapin mental, finansial tuh harus. Gimana cara ke nasional itu kita berempat, ada saya dan ada 3 teman saya lainnya. Di situ kita benar-benar adu mental banget, gimana ya nanti di nasional, kebetulan di nasional juga harus banyak persiapan, kita cukup atau enggak ya. Kita lagi nguatin bersama-sama, enggak, kita pasti bisa. Ayo kita nggak apa-apa, kita lanjut aja ke nasional, jangan berhenti. Dan hampir aja saya berhenti. Kebetulan bilang ke RD saya, kebetulan Kak Bella, Kak saya nggak bisa, mental saya nggak bisa. Terus Kak Bella nyemangatin, bisa Zak, bisa coba aja. Terus teman-teman sekitar juga bilang, bisa Zak, bisa coba aja. Terus kita berangkat ke Jakarta, banyak tahapan yang kita harus laluin. Di situ singkat cerita langsung grand final, shock juga. Di situ ada pemilihan top 25. Top 25 itu kaget juga, kok saya bisa masuk gitu kan ya. Alhamdulillah ya Allah, gak apa-apa. Bocoran gak itu? Kenapa kok bisa masuk? Nggak bisa, iya nggak bisa. Terus setelah top 25 ada pengumuman lagi, ternyata pengumuman 12 atribut. Kita semua naik ke atas panggung dan pertama kali atribut diucapkan itu atribut persahabatan. Nah pas Putri Persahabatan tuh disebut Zakira Maisonia, itu saya shock banget, saking shocknya sebenarnya kita nggak maju ke depan, itu saya maju ke depan gitu. Kayak ternyata kemarin-kemarin perjalanan saya, terus tuh keraguan saya yang saya kuatin lagi nggak sia-sia gitu, kayak oh bisa, kalau saya bisa pasti bisa, dibantu orang-orang sekitar juga bisa gitu perjalanan saya. Sampai sejauh ini Zakira mengikuti perjalanan Putri Hijab, nilai positif apa yang bisa dibagikan ke teman-teman dalam event-event ini? Event Putri Hijab. Kayak maksudnya kayak apa sih yang harus saya kenalin? Kebetulan saya seorang influence. Bagi siapa sih influence itu? Influencer adalah orang yang membagikan atau menyebarkan kebaikan tentang apa di sekitar mereka. Bagaimana ya? Kayak saya seorang putri hijab, saya seorang wanita muslimah, wanita berhijab, bagaimana saya memposisikan diri saya di sosial media bahwa saya juga bisa berekspresi di dunia maya, saya bisa berekspresi di tempat kerja, saya bisa berekspresi di tempat sekolah. Jadi dengan adanya saya, dengan adanya teman-teman saya yang berhijab di media sosial, kami berharap besar bahwa kami bisa menjadi pedoman atau enggak menjadi contoh untuk teman-teman sekalian yang masih ragu, enggak deh aku enggak mau berhijab takut dihujat, itu kayak enggak, karena kalau kamu yakin pasti kamu berani gitu. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang membanggakan, Putri Hijab ini mewakili Bali. Itu nilai plus untuk kita khususnya kaum muslimin. Bali yang dikenal mungkin orang memandang bukan mayoritas bukan Islam, tapi kita bisa menilai dari sini Islam itu bersanding, ya, berdekatan, berdampingan di Bali dengan damai dan indahnya. Dan Putri Hijab yang mewakili Bali itu sekaligus menjadi duta, menjadi media dakwah yang rahmatan lil alamin, bahwa Islam di Bali itu hidup, Islam di Bali itu baik-baik saja, semua agama yang ada di Bali ini berdampingan, damai,
hidup saling menghargai, saling menghormati. Nah, melalui hijab fluencer, Zakira bisa membagikan bahkan aktivitas sehari-hari ya di sekolahnya, bagaimana dia menjadi satu-satunya siswi yang berhijab di antara sekian ratus mungkin sekian ribu temannya yang tidak berhijab dan istiqomah. Nah, istiqomah itu berat, katanya takut berhijab karena takut dihujat. Nah, Betul. ada pernah mendengar istilah itu ya? Kebetulan saya adalah seorang siswi di SMK Negeri 6 Denpasar dan saya duduk di bangku kelas 12 saat ini. Dari saya kelas 10 saya lewatin aja, dari kelas 10 sebenarnya belum ada keraguan untuk berhijab. Setelah pertengahan kok teman-teman ini kesini bukan menghujat, tapi teman-teman saya di sekolah malah mendukung saya. Misal ada rambut saya kelihatan di sekolah, Zakira itu rambutnya kelihatan padahal dia adalah non-Islam. Saya di situ kayak kaget, oh sepeduli itu dia ke saya. Terus kayak masalah hujat atau enggak, kayak mungkin rasis ya ngomongnya sekarang ada. Tapi saya nggak peduli akan itu. Saya masih berdiri dengan keteguhan saya sendiri. Saya berhijab di sini nggak ganggu kalian. Di sini saya berhijab nggak menghalangi aktivitas kalian. Saya ya berhijab, nggak ada sama sekali ngurangin rasa hormat kalian atau ganggu kalian di sini nggak ada sama sekali gitu. Walaupun mereka ngasih kata-kata negatif ke saya cuma dengar. Oke, nggak apa-apa. Di situ kalau saya dikasih kata-kata yang negatif, saya bukan berarti saya harus ngebales, itu enggak, cukup diam aja. Nanti kalau kita diam, sananya bakal capek sendiri gitu. Kalau kita ngebales, anak ini bisa ngebales bahasa kita nih. Jadi dia tuh ada kesempatan untuk lagi kita hujat dia gitu. Jadi selama ini saya diamin aja, makin kesini makin capek mereka, tapi mereka makin kesini makin paham. Kayak, oh ya Zakira sendiri hebat ya di sini bisa berhijab sendiri, terus itu walaupun kita hujat-hujat tetap aja Zakira masih berhijab gitu. Kayak diam aja, nggak usah dibales apapun kata mereka, diam aja. Mereka ada waktunya sendiri untuk paham, untuk mengerti akan keadaan kita tuh pasti mereka akan paham gitu. Ini pertanyaan pribadi. Zakira berhijab itu di rumah kemanapun atau hanya pas momen tertentu? Jadi di rumah, mungkin kalau di rumah kan orang-orang keluarga saja, kalau di rumah tetap nggak pakai hijab, tapi di luar sekolah kayak keluar kemanapun Zakira pakai hijab. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu hal yang menjadi pemikiran kita di sini, terutama para pengajar, guru TPQ, guru madrasah. Kita mengajarkan, membimbing, mendidik anak-anak yang masih di bawah remaja atau di tingkatan remaja. Kita mengajarkan menutup aurat. Mengenai hijab itu perkara beda, tapi yang kita tekankan adalah menutup aurat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Itu bisa berjalan ketika kondisi di masjid atau di lingkungan belajar. Namun kita tidak bisa menutup mata begitu saja ketika sudah kembali ke keluarganya, masuk dalam dunia sosial, itu auratnya terbuka lebar. Jadi ya saya penggiat media sosial, tentu banyak murid atau anak didik yang juga menggunakan media sosial. Yang tertutup auratnya saat mengaji, justru di media sosial itu auratnya terbuka. Maka sore hari ini kami menghadirkan Zakira. Itu mudah-mudahan kita bisa membuka mata hati kita, membuka kepedulian kita kepada anak-anak kita sendiri atau anak didik kita untuk concern atau perhatian mengenai aurat ini, terutama anak perempuan. Jadi mudah-mudahan kehadiran Zakira ini menyadarkan kita para orang tua, oh iya, kita ngajikan anak ke TPQ, ke madrasah, biar mengerti syariat Islam, mengerti batasan
mana yang hak, mana yang batil, mengerti batasan mana aurat, mengerti batasan mana muhrim dan mana yang bukan muhrim. Sehingga ini juga harus kita perhatikan, jangan sampai anak-anak kita justru auratnya yaitu memang privasi masing-masing, tapi kita sebagai pendidik, pengajar, orang tua tentu punya kewajiban di sini untuk mengingatkan dan membimbing, mendidik anak-anak dan putra-putri kita. Ini sudah jam berapa? Oh, masih ada waktu. Lalu sebagai penutup Zakira, motivasi atau harapan Zakira untuk teman sebaya atau teman ya untuk generasi muda lah, apa kira-kira? Untuk berijab atau gimana? Enggak, ya bebas aja. Apapun aja. Motivasi yang selama ini Zakira tanam dalam diri Kira sendiri adalah jangan berusaha untuk lebih baik dari seseorang, tapi jadilah lebih baik dari dirimu yang kemarin. Bagaimana cara kita untuk terus melatih atau memperbaiki diri kita yang kemarin, bagaimana cara kita untuk ke depan untuk menjadi lebih baik dari hari yang kemarin, gitu sih. Jadi ada kalimat bijak katanya, himmatur rijal tahdumul jibal. Sebuah kekuatan niat, kekuatan tekad itu bisa menghancurkan gunung. Maka mudah-mudahan apa yang Zakira cita-citakan menjadi penyebar hal-hal yang positif. Amin. Ini sama kayak saya, explore apapun yang positif. Amin. Pokoknya hal baik itu harus terus dibagikan. Iya, betul. Karena kalau dulu orang mengatakan atau ada keterangan yang mengatakan ibadah yang sembunyi-sembunyi lebih utama dibanding ibadah yang terang-terangan, itu karena masa itu maksiatnya juga sembunyi-sembunyi. Maka ibadah yang sembunyi-sembunyi lebih utama dibanding yang terus terang. Tapi sekarang eranya maksiat terang benderang bahkan diiklankan. Apakah kebaikan harus terus sembunyi? Sedekah sembunyi-sembunyi. Ya makanya sekarang media sosial ini semua kita explore. Apapun yang positif kita explore. Tarawih kita live, kajian kita live. Apapun hal yang baik kita bagikan, kita sebarluaskan untuk menandingi jangan sampai cahaya kebaikan itu redup dengan sinar keburukan. Nah, mudah-mudahan kehadiran kamu di sini itu menjadi bagian salah satu cahaya kebaikan. Amin. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio podcast lebih dekat. Mudah-mudahan bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Dan terima kasih buat para mentor yang sudah mengantarkan Zakira sampai ke titik ini. Juga terima kasih kepada Yayasan Masjid Agung Ibnu Battuta dan segenap tim media yang sudah mensupport, memfasilitasi terselenggaranya acara podcast lebih dekat Ramadan tahun 2025. Mudah-mudahan semua menjadi amal jariah yang bernilai kebaikan. Saya mohon diri, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.